Setelah kemarin terlihat komunikasi yang sepertinya adem banget, rukun banget antara Surya Paloh dengan Prabowo Subianto, kita jadi mencoba untuk menerka-nerka, berhitung begitu untuk bisa melihat parpol-parpol mana yang mungkin akan masuk yang tadinya ini merupakan rival pada Pilpres 2024 yang sudah berlalu. Nah, kemudian kita juga akan melihat bagaimana kemudian hubungan yang dijalin Prabowo Subianto, upayanya untuk bisa melakukan rekonsiliasi ini efeknya terhadap pengajuan gugatan ke MK ataupun juga hak angket. Nah, untuk itu sudah hadir di samping saya akan memberikan pandangannya mengenai hal ini Mas Henry Satrio selaku pengamat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selain Mas Henry Satrio yang menemani saya tentunya di studio, kita juga akan dengarkan nanti bagaimana langkah yang akan dilakukan dari Pak Prabowo Subianto, akan diceritakan juga perwakilan dari Gerindra, ada Bang Andre Rosiade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Andre. Waalaikumsalam Putri, lalu Bang Hensat, lalu satu lagi siapa nih namanya? Ya, ini ada Bahtiar. Ya, betul sekali. Bang Ismail Bahtiar nanti juga akan bercerita. Apakah PKS kemudian akan tergoda untuk masuk dan juga akhirnya menjadi satu koalisi dengan partai-partai yang lain yang mendukung pasangan Capres-Cawapres 02 kemarin yang sudah disahkan oleh KPU sebagai pemenang Pilpres. Ada Bang Ismail Bahtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ismail. Selamat malam, waalaikumsalam Mbak Putri, salam Mas Andre, Bang Hensat, waalaikumsalam Bang Andre. Ya, selain kita ingin mendengarkan suara PKS, kita juga ingin tahu bagaimana tanggapan dari PKB. Bang Daniel Johan juga insya Allah sepertinya sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Daniel Johan. Waalaikumsalam Mbak. Assalamualaikum buat semua abang-abang saya. Maaf nih, saya lagi di jalan nih. Baik Bang Daniel, kami juga terima kasih sudah meluangkan terima kasih sudah meluangkan waktunya yang sedang beraktivitas di jalan. Ada Bang Daniel dan juga Bang Andre. Tapi kita ingin sekali untuk mendengarkan suara Bang Daniel Johan terlebih dahulu. Melihat sikap yang sudah ditunjukkan oleh Nasdem, sudah bertemu Pak Surya Paloh ini dan sepertinya kemungkinan kuat akan terjalin sesuatu di antara keduanya. Bagaimana langkah dari PKB melihat hal ini? Ya, terima kasih. Sejujurnya kami belum paham ya, tetapi silaturahmi antar tokoh masyarakat, pemimpin bangsa di tengah bulan Ramadan yang penuh berkah ini, ya kita anggap sesuatu hal yang baik ya. Jadi bagi kami tidak masalah dan memang silaturahmi itu kan harus terus berjalan ya. Tetapi persoalan urusan koalisi bergabung atau tidak, di kami sendiri belum membahas karena saat ini kami lagi fokus menunggu sampai tuntasnya tim hukum Amin sampai di MK nanti. Demikian Mbak. Baik. Yang pertama mungkin yang saya akan bahas adalah sepertinya itu bukan hanya murni silaturahmi belaka Bang Daniel. Karena sudah dikatakan juga upaya Pak Prabowo untuk bisa merangkul semuanya. Yang kedua apa lagi yang kemudian dinanti oleh PKB untuk bisa menyatakan sikap. Walaupun tadi sudah dikatakan memang masih menunggu. Tapi kemudian kalau melihat Nasdem ini sudah bergerak lebih dulu, lebih cepat. Apakah PKB kemudian tidak ingin ikut bergabung juga? Karena kalau lihat tradisinya PKB ini merupakan salah satu partai yang tidak pernah ada di luar pemerintahan Bang Daniel. Ya, nah makanya karena ini belum dibahas, mungkin nanti juga kami sambil akan berkonsultasi lah dengan para sesepuh, dengan para tokoh masyarakat, termasuk dengan para sukarelawan yang selama ini sudah berjibaku dengan pasangan Amin ya, termasuk para kiai, para tokoh-tokoh agama yang lain. Nah kita lihat karena bagaimanapun baik bergabung maupun tidak itu kan ada plus minusnya. Nah nanti kita lihat pilihan yang terbaik seperti apa dan tentu pilihan terbaik adalah yang akan menjadi pertimbangan nanti. Baik, kalau PKB masih merundingkan semuanya, masih berpikir, masih menunggu, bagaimana dengan PKS, Bang Ismail? Apakah sudah ada sikap yang akan dinyatakan, sudah menentukan pilihan, apakah bergabung atau tetap menjadi salah satu partai yang ada di luar pemerintahan? Pertama, Mbak Putri, saya kira terlalu cepat kami dalam menentukan sikap ketika misalnya hari ini proses tahapan pemilu sesungguhnya belum 100% tuntas. Yang terjadi barusan ini kan adalah hasil pengumuman rekapitulasi KPU. Masih ada tahapan yang sedang berlangsung khususnya gugatan Timnas Amin terhadap proses pemilu yang banyak menemui catatan kritis. Kemudian yang kedua saya ingin sampaikan bahwa sampai hari ini PKS masih tetap getol, masih tetap berkeyakinan bahwa
ada 24% suara amanah rakyat yang telah dititipkan harus kami berikan pertanggungjawaban secara moral, khususnya melalui mekanisme hak angket dalam rangka memberikan pandangan secara umum kepada masyarakat bahwa tentu pada proses pemilu kemarin meskipun sudah berlangsung dan kemudian kita bersyukur, khususnya PKS juga telah menyampaikan bahwa menerima hasil itu dengan catatan kritis. Kami ingin menyampaikan kepada publik supaya proses pendidikan politik di 2024 ini khususnya yang menjadi beberapa persoalan-persoalan tidak kemudian terjadi lagi di kemudian hari, khususnya pemilu mendatang. Olehnya sampai hari ini PKS masih bersikukuh, sampai hari ini PKS masih teguh dalam rangka mengawal 24% suara masyarakat yang dititipkan dalam pasangan Anies Muhaimin di pemilu kemarin. Baik, Bang Andre, ada yang masih berdiskusi, ada yang kemudian juga masih menanti, terlalu dini begitu kabarnya, tadi dikatakan juga oleh Bang Ismail. Tapi Bang Andre, PKB, PKS bakal didatengin juga nggak sih oleh Pak Prabowo? Bakal diajak gabung juga nggak sih? Begini Putri, kan kenapa Pak Prabowo mendatangi Partai Nasdem dan Pak Surya? Karena memang Pak Prabowo berterima kasih atas ucapan yang disampaikan oleh Partai Nasdem dan Pak Surya Paloh, mengingatkan Nasdem adalah yang tercepat mengucapkan selamat. Nah, rasa penghormatan terhadap ucapan itu, makanya Pak Prabowo mendatangi Nasdem Tower dan langsung berterima kasih kepada Pak Surya, dan alhamdulillah Pak Surya menyambut dengan hangat. Nah, kita semua tahu dari awal Pak Prabowo dan Partai Gerindra selalu menyampaikan politik Gerindra ini adalah politik merangkul, bukan memukul. Dan berulang-ulang kali Pak Prabowo dalam kampanye menyampaikan beliau kalau diberikan mandat oleh rakyat, beliau akan menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Sehingga beliau punya komitmen seandainya beliau mendapatkan mandat itu, beliau akan mencoba merangkul seluruh kekuatan politik seluruhnya agar bersama-sama bisa membangun Indonesia. Itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dan kita semua tahu juga Pak Prabowo berulang-ulang menyampaikan, dan beliau punya keyakinan salah satu syarat negara menjadi negara maju adalah elitnya harus rukun. Dan itu disampaikan oleh Pak Prabowo waktu bertemu dengan Pak Surya Paloh, termasuk dalam konferensi pers setelah pertemuan. Jadi insya Allah kami, Pak Prabowo dan juga Partai Gerindra terbuka untuk berkomunikasi dengan seluruh partai politik yang ada, termasuk tentu dengan teman-teman yang ada di luar koalisi kami. Kemarin Nasdem sudah, insya Allah kita akan ketemu dengan partai-partai yang lain. Inilah komitmen Pak Prabowo, komitmen Partai Gerindra, karena kita ingin politik yang merangkul, bukan memukul. Kita ingin menjadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Jadi insya Allah kita tidak punya masalah dengan seluruh partai, dengan seluruh tokoh, tinggal tunggu waktunya. Kita tunggu, kita hormati, mungkin pilihannya teman-teman PKS masih menunggu Mahkamah Konstitusi, lalu Bang Daniel masih punya komitmen yang seperti itu, tidak ada masalah. Tapi insya Allah, komunikasi kan ada panggung depan dan panggung belakang, Putri. Jadi insya Allah, komunikasi berjalan dengan baik, dan insya Allah ya kita berkomitmen lah. Sekali lagi, kita akan mengajak seluruh kekuatan yang ada, kita mengajak dan akan merangkul seluruh kekuatan yang ada untuk bersama-sama membangun Indonesia. Inilah komitmen Pak Prabowo. Karena sekali lagi, Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah menunjukkan bahwa beliau berdua adalah tokoh pemersatu bangsa. Dan insya Allah 2024 ini Pak Prabowo sebagai presiden terpilih dan insya Allah dilantik nanti 20 Oktober 2024, beliau akan menunjukkan sebagai tokoh pemersatu bangsa yang akan mengajak seluruh kekuatan bersama-sama membangun Indonesia. Inilah komitmen kami. Baik Bang Andre. Mas Hensat, politik yang merangkul bukan memukul, akankah ini kemudian diaminkan ajakan ini oleh partai-partai lainnya, termasuk juga dua partai yang kita ajak bergabung juga, kita mintai pandangannya, PKB dan PKS tadi. Menurut pandangan dari Bang Henry? Saya sih bersyukur melihat kejadian yang kemarin ya. Yang pertama, ada 3 alasan saya. Yang pertama, supaya lebih jelas politik Indonesia arahnya nanti kemana, kemudian apa yang akan terjadi ke depan itu lebih mudah digambarkan. Kemudian yang kedua, kenapa saya juga berbangga kemarin, kan memang secara faktual walaupun akan ada penetapan oleh KPU, tapi sebelum dibatalkan oleh KPU berdasarkan hasil rekapitulasi, Pak Prabowo adalah pemenang Pilpres gitu ya.
Nah dengan kemarin komunikasi dilakukan dengan Nasdem, saya melihatnya Pak Prabowo membuktikan bahwa dirinya independen, jadi tidak berada di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Kemudian yang ketiga, kalau memang koalisi ini dibentuk gitu ya, Pak Prabowo yang memimpin dan bertemu Nasdem juga menjadi salah satu poin penting dalam pembentukan koalisi itu. Saya yakin Pak Prabowo tidak punya masalah dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi mungkin dalam waktu dekat mudah-mudahan Prabowo dan Megawati Soekarno Putri juga bisa bertemu sehingga sebagai pemenang Pilpres itu nanti kita lihat bagaimana perjalanan pemerintahan ke depannya. Bahkan satu hal yang saya apresiasi dari Pak Prabowo bahwa beliau juga akan mengunjungi P3. Jadi artinya ada suntikan moral dan semangat ya bagi P3 yang sedang memperjuangkan penambahan suara 0,13% supaya bisa lolos ke parlemen. Tentunya bila terrealisasi kunjungan Pak Prabowo ke P3, ini akan menjadi suntikan moral dan suntikan semangat luar biasa buat P3. Jadi harus kita apresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Dan bila benar apa yang dikatakan oleh Bang Andre, merangkul tidak memukul, mudah-mudahan juga masih ada ruang untuk kelompok di luar pemerintahan yang tetap memberikan masukan-masukan kritis kepada pemerintah nantinya kan. Pak Prabowo sempat mengatakan bahwa demokrasi ini melelahkan, berantakan dan mahal gitu ya. Mudah-mudahan perkataan itu tidak menjadi sebuah beban bagi Pak Prabowo yang akhirnya mengadakan atau melakukan pembatasan-pembatasan demokrasi. Apa yang dilakukan Pak Prabowo hari ini sangat positif. Dan mudah-mudahan itu tadi doa saya adalah setelah semuanya dirangkul, masih ada ruang untuk kelompok yang memutuskan berada di luar pemerintahan dan tetap memberikan masukan kritis kepada pemerintahan Prabowo nanti. Menurut Bang Henry, apakah partai itu adalah PKS yang tadi Bang Ismail mengatakan masih bersikukuh ada di posisi seperti itu hingga saat ini setidaknya? Ya sangat mungkin PKS atau PDI Perjuangan ya berada di luar kelompok itu, tapi yang saya maksudkan adalah bisa saja kemudian Pak Prabowo bertemu dengan semuanya dan kemudian menghormati posisi setiap partai politik pada saat mereka memutuskan apakah akan di dalam dan di luar. Satu lagi sebetulnya yang menarik dengan pertemuan ini adalah desas-desus adanya koalisi besar, gitu ya, yang dipimpin oleh Pak Jokowi. Nah dengan safari Pak Prabowo hari ini, saya menyambut baiknya dalam rangka desas-desus koalisi besar itu. Semoga tidak terjadi tuh koalisi besarnya. Karena sebentar dikit lagi nih. Karena menurut saya koalisi besar itu hanya cocok untuk partai politik yang butuh bantuan. Bukan partai-partai besar seperti Nasdem, Gerindra, PKB atau PKS. Saya terpaksa tahan sampai di situ. Masalah koalisi besar, karena nanti di segmen berikutnya Ken Ana juga akan menjelaskan mengenai koalisi besar ini, termasuk berbincang juga dengan Bang Henry Satrio, tapi di segmen berikutnya tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Ya, Prabowo rangkul Nasdem, ciptakan politik adem, begitukah pemirsa? Kita akan bongkar lebih detail lagi melalui grafis yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kita akan melihat bagaimana kira-kira posisi dan juga komposisi dari partai-partai yang pada awalnya mengusung Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka, Presiden dan Wakil Presiden terpilih dari pemilu 2024. Dan untuk membahasnya lebih lengkap, kita akan membahas bersama dengan Bang Henry Satrio. Pindah set, kita akan lihat informasinya. Gitu ya? Bang Hensat bersama-sama kita akan lihat pemirsa, inilah koalisi partai pengusung dari pasangan 01 terlebih dahulu. Dari pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, dan juga perolehan suara dari partai pengusungnya ada PKB yang memperoleh 10,62%, kemudian Nasdem 9,66% dan juga PKS 8,42% dengan total suaranya 28,34%. Nah, kita lihat dulu nih Bang hasil-hasil perolehan. Ini kalau dari sini kotel efeknya dapat nih mereka bertiga. Dapat ya. Karena Anies aja kan cuma 24 kan. Nah, ini lebih dari 24. Jadi nah, untung. Nah, tapi kita akan fokusnya ke Nasdem nih, Bang Hensat. Apakah angka ini kemudian yang membuat
kemarin Jumat Pak Prabowo datang ke Nasdem Tower bertemu dengan Surya Paloh. Oh, menurut saya bukan cuma angka ini, tapi tentang inisiatif gitu ya. Oke. Nasdem yang mengusung inisiatif mengusung Anies Baswedan Ya. dan meminta Muhaimin Iskandar mendampingi Anies Baswedan. Jadi waktu itu, disitulah September 2023 kita bisa melihat koalisi perubahan sebelumnya kocar-kacir tuh. Oke. PKS dan Demokrat yang sudah menandatangani piagam, akhirnya seperti tidak signifikan pengaruhnya dalam Pilpres. Karena kalau kita ingat pada saat deklarasi Anies Muhaimin, PKS nggak datang di Surabaya. Karena dua partai ini sebetulnya sudah cukup. Nah, kehadiran Nasdem juga kemarin pertemuan itu karena memang satu, hubungan Pak Surya dengan Pak Prabowo baik-baik saja. Kemudian yang kedua, mereka sudah bekerja sama di koalisinya Pak Jokowi. Dan yang ketiga, tadi sudah disampaikan oleh Bang Andre, Nasdem termasuk yang pertama mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Jadi artinya diharapkan dengan Nasdem yang berinisiatif pertama kali mengusung Anies Baswedan itu didatangi oleh Pak Prabowo, politik ademnya dapat tuh. Oke, jadi dipegang dulu nih kepalanya yang merangkum semuanya nih, mengumpulkan semuanya nih, Nasdem. Tapi jadi bingung kan Anies Baswedannya mau gimana? Oke, tapi kita lihat dulu informasi lainnya pemirsa untuk Anda. Kalau itu tadi dari pasangan 01. Nah, ini dari pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Bagaimana posisi koalisi partai pengusung Prabowo Gibran kalau misalnya ditambahkan dengan suara dari Nasdem, Bang Hensat ya. Kalau kita lihat ini kan ada sebelumnya ada Golkar dengan angka 15,29%, kemudian Gerindra 13,22%, Demokrat memiliki 7,43%, PAN 7,24%. Kalaulah ditambah Nasdem yang tadi angkanya 9,66%, totalnya kan menjadi 52,84%, lebih dari 50%. Nah, ini nanti akan menggambarkan bagaimana pemerintahan Prabowo dan Gibran ke depankah? Ini posisinya di parlemen, di legislatif, dan juga pemerintahan? Bahkan mungkin bisa lebih besar dari ini karena PKB kan juga hubungannya oke-oke aja ya. Terus, maksudnya berarti bisa berpindah juga tuh PKB-nya? Bisa pindah juga, makanya nanti kita dengarkan kalau misalnya nanti Bang Daniel balik lagi, kita tanya juga. Karena walaupun sebetulnya PKB meninggalkan Gerindra, itu kan, atau PKB Caimin meninggalkan Prabowo, itu kan seolah-olah ya. Terkadang politik di Indonesia itu yang terlihat tidak seperti yang terlihat gitu ya. Terbukti kan dengan kepindahan itu PKB naik suaranya membumbung tinggi tuh, bahkan ada beberapa daerah yang pecah telur. Daerahnya Bang Andre, Sumatera Barat, untuk kali pertamanya PKB punya kursi. Itu gara-gara PKB mendorong Caimin sebagai wakilnya Anies Baswedan. Dengan adanya Caimin di dalam kertas suara, itu membumbungkan PKB. Dan kita nggak pernah tahu sebetulnya apa sih asal muasalnya kenapa PKB tiba-tiba keluar dan kemudian ketemu Surya Paloh dan mendampingi Anies Baswedan. Kalau itu kan tadi hitung-hitungannya kalaulah ternyata Nasdem bergabung di Prabowo Gibran 52 sekian persen tadi. Kalau tidak, suaranya menjadi 43,18% dari pemerintahan yang akan dipimpin ya oleh Pak Prabowo dan juga Gibran. Tentunya kan, karena kalau berdasarkan MD3, ketua DPR-nya harusnya PDI Perjuangan. Jadi kalau ini cuma 43, dia nggak cukup kuat di parlemen. Bagus untuk demokrasi di Indonesia karena ada kelompok di luar pemerintahan yang juga kuat, check and balance-nya berhasil tuh. Makanya pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu jadi bagus menurut saya. Apakah kemudian Nasdem memang benar-benar bergabung dengan Pak Prabowo atau tidak, ya kita butuh waktu untuk itu, untuk melihat lagi ya. Nah, ini posisi dari 03 Ganjar Mahfud dengan perolehan suara dari PDIP 16,72%. Berarti gambarannya seperti yang tadi dijelaskan Bang Hensat ya. Kalaulah ternyata kemudian Nasdem ini tidak bergabung, check and balance-nya atau secara demokrasi bisa berjalan lebih baik ya secara negara gitu. Tapi kan Pak Prabowo juga sempat menyampaikan Indonesia atau negara yang maju itu kalau kuat semuanya bergabung, begitu gimana? Ya itu kan harapan ya. Itu Pak Prabowo sebagai pemenang pemilu versi rekapitulasi itu melihat memang ada keinginan buat dia yang namanya jadi penguasa, jadi presiden, seharusnya memang menginginkan lebih banyak orang di sekitar dia daripada yang berada di luar pemerintahan. Jadi harapan-harapan itu sih boleh-boleh aja gitu ya. Nah, menariknya kan begini, yang harus kita hitung juga adalah variabel Pak Jokowi. Gitu ya. Apakah kemudian
Pak Jokowi itu akan berada di dalam koalisi atau memang selesai sebagai presiden ke-7 dengan prestasi yang luar biasa kinclong itu kan. Jadi kalau nggak ada Pak Jokowinya, ini partai bisa saja berkomunikasi dengan Pak Prabowo. Jadi artinya kita mungkin akan menyaksikan another orde baru. Jadi artinya semuanya berada di koalisi pemerintahan, tapi bisa memberikan masukan kritis seperti pada saat Pak SBY membentuk sekretariat gabungan. Itu kan Pak SBY waktu itu bikin sekretariat gabungan, ternyata partai-partai yang berada di sekretariat gabungan itu juga punya suara kritis tuh. Seperti misalnya Golkar mewakili suara rakyat, dia bisa kritis tuh kepada Pak SBY waktu itu. Nah, hal itu juga bisa terjadi. Tapi kan, gini, berada di luar pemerintahan, ya, itu rewardnya, ya, baru bisa dinikmati oleh PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan 10 tahun berada di luar pemerintahannya Pak SBY, kemudian periode berikutnya menang pemilu 3 kali, dan kemudian kadernya jadi presiden. Itu tidak dialami oleh PKS. Baik. Gitu. Jadi ini masih menjadi pertanyaan, apakah partai-partai yang kemudian sudah dikunjungi oleh Prabowo ataukah nanti yang akan dikunjungi, apa kira-kira yang akan diambil keputusannya? Akan mengambil reward kah setelah kemudian menjadi oposisi atau nanti akan bergabung? Tapi Bang Hensat nanti juga dibahas lebih lengkapnya usai jeda ya. Karena masih akan ada perbincangan yang menarik untuk Anda pemirsa bersama dengan rekan saya Putri Viola. Usai jeda. Tadi di segmen sebelumnya tentu Anda sudah bisa mendengarkan bagaimana ulasan dari Bang Henry Satrio, kemudian juga Ken Ana yang membahas mengenai koalisi, termasuk juga rencana koalisi besar. Pertanyaan berikutnya adalah masyarakat ini kemudian jadi meragukan, hak angket gimana dong? Gugatan ke MK gimana dong? Nah, Mbak Ismail juga mungkin bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Karena masyarakat ini berpendapat, wah kalau seperti ini artinya masalah hak angket, masalah kemudian gugatan ke MK bisa menguap begitu saja. Silakan Bang Ismail. Saya kira bahasan bahwa gugatan Mahkamah Konstitusi dan juga hak angket ini bisa menguap, tentu saja itu sudah jauh, Mbak. Kenapa saya ingin sampaikan seperti itu? Karena sampai saat ini, Nasdem yang kita ketahui memang kemarin baru saja melakukan pertemuan dengan Prabowo, belum ada pun keputusan atau pernyataan resmi bahwa akan bergabung dalam koalisi. Sehingga sampai saat ini Nasdem, PKB, dan PKS masih berkomitmen untuk sama-sama mengawal gugatan yang kita layangkan ke Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, khusus untuk hak angket ini Mbak Putri, saya kira memang kalau kita menyadari dan mengikuti prosesnya dari awal, upaya ini kan didorong oleh teman-teman di Koalisi 03, khususnya partai yang mengusung paslon Ganjar Mahfud. Kami tentu saja sebenarnya sampai saat ini masih menunggu ihwal awal bagaimana kemudian proses hak angket ini diinisiasi dan dimulai oleh teman-teman yang ada di paslon 03. Tapi memang kelihatannya belum ada tanda-tanda sehingga PKS sebagai salah satu partai yang sudah bertahan selama kurang lebih 10 tahun beroposisi, jelas membersamai rakyat, mengambil inisiasi bahwa kami akan menjadi partai yang kemudian mengawali upaya hak angket ini dalam rangka memberikan gambaran kepada masyarakat terkait dengan bagaimana pemilu 2024 yang memiliki banyak sekali catatan-catatan kritis. Baik, Bang Ismail sudah mengatakan Bang Daniel PKS ini akan menjadi inisiator soal hak angket. Kalau PKB apakah kemudian masih menantikan langkah PDIP? Bang Daniel? Ya Mbak Putri, kita bukan hanya inisiator, malah anggota kami sudah tanda tangan untuk hak angket. Tinggal menunggu partisipasi dari anggota-anggota lain untuk melengkapi menjadi 25 tanda tangan dari 2 fraksi. Nah, kita sangat terbuka dan sangat menanti ya. Dan saya rasa untuk masalah hak angket sejauh ini kan belum ada perubahan. Artinya kan ini juga sempat dibahas sama sekjen di koalisi 01 gitu kan. Artinya kami tetap memiliki semangat yang sama bahwa hak angket ini semangat dasarnya adalah untuk perbaikan demokrasi ke depan. Baik, nah semangatnya sama juga nggak Bang Daniel untuk bisa mengawal gugatan ke MK ini? Oh iya, bahkan itu kan udah baru jelasin kemarin, bahkan kita sama-sama punya semangat yang sama, bahkan Nasdem pun kan juga mengirim tim hukum gitu. Jadi nggak berubah untuk itu. Baik, Bang Andre, kalau kedua partai yang kita ada bersama kita juga berdialog ini masih kukuh untuk bisa mengawal hal tersebut, termasuk juga mengajukan hak angket. Bang Andre, bagaimana suaranya? Yang jelas, sekali lagi, kami menghormati
masing-masing pilihan dari partai-partai. Ya, apakah nanti akan bergabung dengan koalisi kami ataupun akan meneruskan hak angket, itu kan masing-masing partai punya independensi masing-masing. Sikap kami tentu menunggu, tapi tentu di luar itu komunikasi politik kan terus dilakukan. Saya dan Bang Daniel Johan ini kan kita sama-sama anggota DPR ya, bahwa komunikasi tentu berjalan dengan baik di parlemen. Bahkan kita lihat pasca pemilu, pembahasan undang-undang daerah khusus Jakarta, itu seluruh fraksi mendukung pembahasan itu, minus teman-teman PKS. Itu menunjukkan bahwa komunikasi di parlemen itu berjalan dengan baik. Jadi intinya kita tunggu saja dan kita hormati keputusan masing-masing partai. Yang jelas komitmen Pak Prabowo, beliau ingin merangkul seluruh kekuatan yang ada, dan beliau akan, nih saya garis bawahi, beliau akan berkomunikasi dengan seluruh tokoh dan seluruh partai politik. Tentu masih butuh waktu dan butuh proses, tapi insya Allah kita tunggu pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan kita terbuka, apalagi Bang Daniel Johan kan sahabat kita ya, yang pernah bersama-sama kita meskipun meninggalkan kita. Tapi saya yakin jodoh pasti bertemu dengan Bang Daniel Johan, insya Allah. Waduh, kalimat-kalimat dari Bang Andre ada sinyal-sinyal sepertinya. Ya kan Bang Hensat, nanti Mas Hensat juga berikan pandangan. Apa pengaruhnya terhadap komunikasi-komunikasi yang terus dijalin oleh Pak Prabowo? Begitu tadi Bang Andre juga mengatakan, Mas Hensat, komunikasi di luar dan juga di depan dan juga di belakang layar. Nanti kita akan lihat apa pengaruhnya terhadap hak angket, kemudian juga gugatan ke MK setelah jeda berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan, Mas Hensat, dari apa yang disampaikan PKB, PKS, kita setidaknya tahu positioning dari partai-partai ini sejauh ini, setidaknya sampai malam ini kita berbincang. Bagaimana kemudian pengaruhnya terhadap hak angket, kemudian juga akankah seperti itu komitmennya mengawal gugatan MK, menurut pandangan Mas Hensat? Ya itu kan dua hal yang berbeda ya, MK dan angket. Jadi kalau dilihat dari daftar yang sementara yang saya terima itu, banyak anggota DPR yang mungkin di periode selanjutnya tidak menjadi anggota DPR lagi. Tapi dia mewakili partainya. Jadi kalau mau digas si hak angket ini sampai selesai nanti di 30 September 2024 ya, hari terakhir mereka sebelum pelantikan, ya itu mungkin saja terjadi. Tapi ya MK urusan yang lain. Nah ini yang kalau kita lihat per hari ini adalah ada yang coba memisahkan antara hak angket dengan MK. Jadi MK ini adalah urusan para capres, sementara hak angket adalah urusan parpol ya. Maka yang bicara itu selalu para capres. Tapi saya sih mengingatkan juga ke seluruh rakyat Indonesia ya, kita sudah memberikan suara dan memang kita tuh dicari oleh negara ya 5 tahun sekali dari jam 8 sampai jam 12 itulah. Nah tapi apa yang terjadi dengan Pak Prabowo dan Surya Paloh itu mungkin juga terjadi dengan partai-partai politik lain. Jadi artinya saya kembali mengingatkan bicara politik sampai di dagu aja jangan sampai hati. Karena kalau kita sampai hati kemudian kelamaan sampai di hati, busuk di hati kita sementara elitnya sudah berdamai peluk-pelukan gitu. Jadi sangat menurut saya harusnya tidak sampai kebablasan masuk di hatinya. Tentang mekanisme pembuktian proses kecurangan yang terjadi di MK misalnya, ya itu sih berjalan aja, bergulir saja. Kalau ingin dikawal melalui dukungan di luar gedung parlemen itu juga dipersilahkan, namanya juga demokrasi. Kemudian keluh kesah yang disampaikan guru besar di seluruh Indonesia itu juga akan terus mewarnai dan saya juga meyakini Pak Prabowo dengan melakukan safari politik, mengunjungi para tokoh-tokoh politik, elit politik di Indonesia, salah satu maksudnya menurut saya adalah untuk menghilangkan atau minimal membuat catatan baru dalam sejarah di Indonesia setelah banyak hal yang ditinggalkan, residen ditinggalkan pasca Pilpres kemarin ya, yang ada pelanggaran etika dan lain-lain itu. Nah dengan Pak Prabowo melakukan safari politik ini menurut saya menjadi hal yang positif. Sejarah ingin ditulis ulang oleh Pak Prabowo dengan berkunjung kepada tokoh-tokoh politik dan berusaha merangkul tadi. Pesan saya Mbak Putri, mumpung ada Bang Andre, walaupun merangkul, tolong jangan disisakan atau jangan ada
ruang yang ditutup semua, tapi berikan juga ruang untuk masukan-masukan kritis kepada pemerintahan Pak Prabowo nantinya. Baik, Bang Andre, silakan Bang Andre, tanggapannya dari pesan yang disampaikan oleh Mas Hensat tadi. Bang Hensat, yang tersayang, ya, saya ingin menyampaikan kritik dan masukan itu vitamin bagi demokrasi. Pak Prabowo dan Partai Gerindra dan juga Koalisi Indonesia Maju sangat-sangat terbuka terhadap kritik maupun masukan yang ada. Jadi intinya apa? Kita akan sekali lagi mencoba merangkul seluruh kekuatan yang ada. Itu komitmen yang sudah disampaikan berulang-ulang kali oleh Pak Prabowo. Itu pertama. Yang kedua, Pak Prabowo juga punya keyakinan bahwa kalau elitnya rukun, insya Allah negara bisa maju. Itu keyakinan Pak Prabowo. Yang ketiga tentu, ya kita berupaya merangkul, mengajak, tapi sekali lagi keputusan kan ada di masing-masing partai politik. Ya, ada yang mungkin memilih bergabung nantinya, mungkin ada yang memilih di luar, tentu semua kita hormati. Dan kita memberikan penghormatan kepada seluruh partai politik atas pilihan politik masing-masing. Jadi Bang Ensa tidak usah khawatir, ya Pak Prabowo akan memimpin keberlanjutan dari keberhasilan Pak Jokowi sebelumnya, dan tentu akan membuka ruang bagi teman-teman yang ingin memberikan masukan ataupun kritik kepada pemerintah. Karena sekali lagi Pak Prabowo adalah pemimpin yang percaya terhadap demokrasi, sehingga itu dibuktikan oleh beliau tanpa omon-omon dengan mendirikan partai politik. Ya, jadi beliau sangat percaya demokrasi dan beliau menjadi presiden melalui proses demokrasi. Ya, beliau mengikuti kompetisi sejak 2009. Menjadi calon wakil presidennya Bu Mega, calon presiden di 2014, 2019, dan terakhir menjadi calon presiden 2024. Baik, dan alhamdulillah rakyat memberikan mandat kepada beliau dengan 58%. Terbesar dalam sejarah dan juga terbesar dalam sejarah dunia sebagai pemimpin dunia yang paling banyak dipilih oleh rakyatnya. Baik, Bang Jadi Andre. tentu kami menghormati angka-angka yang 24%. Tadi disampaikan, tapi tentu kita juga harus menghormati bahwa mayoritas rakyat Indonesia sudah menentukan pilihan. Pilihannya ya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Baik, kami harus potong. Tapi sekali lagi kami menghormati jalur-jalurnya Putri. Baik. Apakah Mahkamah Konstitusi atau hak angket, sekali itu hak masing-masing yang kita hormati. Tapi tentu yang dipahami juga, hormati juga mayoritas rakyat yang sudah memilih Pak Prabowo. Kami dapatkan pesannya Bang Andre. Kami membersamai juga yang 58% ini, gitu loh. Oke, Bang Andre. Ya, nah sisa waktu juga di perbincangan ini saya berikan kesempatan baik Bang Daniel ataupun juga Bang Ismail untuk bisa memberikan pernyataan penutup. Bang Daniel terlebih dahulu, silakan Bang. Ya, terima kasih. Kita aminkan saja pernyataan abang terbaik kita Bang Andre, karena itu poin-poin penting ya untuk memastikan kehidupan demokrasi dan kebangsaan kita itu berjalan dengan baik ya, sehingga suara-suara kritis jangan sampai digebuk, karena banyak yang mengkhawatirkan hal itu, tetapi kita merasa lega bahwa komitmen kebangsaan, komitmen untuk mendengarkan semua aspirasi itu diberikan ruang. Demikian. Baik, Bang Ismail terakhir juga penutup singkat, Bang. Baik, memang tentu saja sebagai calon presiden terpilih yang diumumkan KPU bukan hal yang sulit saya kira Pak Prabowo untuk menjangkau semua pihak, termasuk sekalipun dengan PKS. Saya kira butuh catatan bahwa pernah 2 periode selama 10 tahun PKS membersamai Pak Prabowo, tetapi buat kami ada hal satu yang cukup sulit untuk kami baca sampai hari ini. Menjaga amanah 24% itu bukan hanya sebatas dengan angka suara, tetapi perjuangan, cucuran keringat, dan apa yang telah mereka korbankan. Sehingga buat kami komitmen terus mengawal demokrasi melalui mekanisme MK dan hak angket sebagai bentuk keberpihakan kami dalam rangka membuka seterbuka-terbukanya terhadap proses catatan kritis demokrasi di pemilu 2024 kemarin, Mbak. Baik. Terima kasih untuk semua narasumber, Bang Ismail, terima kasih Bang Daniel Johan, terima kasih Bang Andre, terima kasih Mas Hensa juga, terima kasih sudah hadir semuanya, di studio. Putri, terima kasih Bang Daniel, Bang Ismail, dan Bang Hensa. Terima kasih Mbak Putri semuanya. Terima kasih Salam. semuanya. Daniel, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan pemirsa,